Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, seorang imam. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umat-Mu pada masa lalu. Semoga kini ia tetap menolong gereja-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem tentang para muridnya yang melanggar adat istiadat nenek moyang dengan tidak membasuh tangan sebelum makan, jawaban Tuhan Yesus lebih dari sekedar menuruti soal aturan atau hukum yang tertulis dan yang ditaati oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh Tuhan Yesus disampaikan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat memang memahami hukum tetapi tidak sungguh-sungguh mengerti, sehingga oleh Tuhan Yesus disebut sebagai orang buta menuntun orang buta ketika mereka tidak memahami maksud yang sesungguhnya dari aturan itu. Maka yang dilakukan hanyalah menempatkan hukum itu sebagai belenggu, sebagai hal yang harus ditaati tetapi tidak sungguh-sungguh dimengerti. Namun Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa semua hal yang masuk melalui mulut itu tidak najis, tetapi yang keluar dari mulut karena berdampak menghancurkan ataupun melukai, itulah yang najis atau yang haram. Semoga kita semua memahami tidak hanya hukum yang tertulis tetapi maksud dibalik hukum itu, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti mana yang sejati dan siap sedia untuk menaatinya, karena kita telah bertemu dengan yang sejati oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk semakin memahami apa yang sejati yang terungkap di dalam hukum, di dalam aturan, di dalam perintah. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.